Yeah. Team at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya bersama dengan orang yang sangat keren, fenomenal. Iya. Jadi Denny seorang konten kreator, bukan hanya konten kreator menurut saya, tapi beliau ini juga sebagai seorang motivator lah saya bilang. Karena kenapa? Dengan konten-konten yang dia buat itu bisa memotivasi kaum milenial, anak-anak muda yang ada di bawah gitu. Jadi insya Allah kita akan banyak sharing malam hari ini, banyak berbagi pengalaman lah pokoknya. Ayo kita sapa dulu siapa dia? Bosku Rijal Jamal. Siap Om Jack, luar biasa ini. Sebuah hal yang sangat istimewa bagi saya ini, bisa Siap. diundang di Kampung Anggrek. Kampung Anggrek Production. Luar biasa. Ini kayaknya. baru 2 bulan 1 minggu insya Allah ini. Ush, ini apa namanya? Baru 2 bulan tapi sudah menggentarkan bumi Mekong kayak ini, luar biasa. Saya sudah nonton beberapa videonya. Iya, Saya sudah beberapa nonton, saya Iya. riset luar biasa. Saya bilang, waduh, kayaknya lahan kita diambil ini oleh Om Jack ini. Oke. Aduh. Jadi gini. Siap Om Jack. Saya lihat Iya. di beberapa medsos teman-teman. Baik. Itu, kemudian ada juga beberapa orang teman yang hubungi. Iya. Oh, Bang Rijal ada di Kolaka. Siap. Kalau begitu kita ciduk dulu ini. Begitu Bang Ridwan hubungi kemarin, Iya, katanya ke Kendari. Iya, Jadi siap. insya Allah kita tunggu sampai kita pulang dari Kendari. Kemudian yang repotnya lagi malah hari ini mungkin jam 8:30 sebentar mau ada Iya. acara lagi kayaknya Betul, ini sama betul. teman-teman anak-anak milenial juga. Jadi kita sisihkan dulu waktunya. Aman Kak. Nah, saya panggil bosku ini karena Wih. saya anggap walaupun umurnya di bawah saya sedikit, tapi pengalamannya, tidak bisa dihitung lah dengan ukuran saya. Jadi saya panggil bosku. Nah, ini bosku, mungkin Siap. banyak yang bertanya juga, Iya. dan banyak yang tidak percaya loh kalau Iya. bosku Rijal ini orang Iya. Kolaka. Makanya Oke. biar mereka percaya bahwa kita ini betul-betul dari Kolaka juga, bisa mungkin sedikit tentang pendidikannya, perjalanan pendidikannya mungkin. Iya, kalau soal pendidikan di Kolaka itu Kakak, jadi memang saya lahirnya di Kolaka. Iya. Lebih tepatnya di Kilo 2. Kilo 2. Ya, lebih tepatnya di Kilo 2. Dan besarnya tumbuhnya itu di Kolaka, SD, pendidikan di SD Negeri 5 Binaan Kolaka. Iya. Saya kurang tahu sekarang jadi SD berapa Lamokato itu. Dan SMP kemudian hijrah ke Makassar. Setelah itu kembali lagi ke Kolaka, masuk di MAN, Madrasah Alia Negeri Kolaka, sempat memimpin beberapa organisasi di sana, termasuk jadi ketua OSIS, ketua PMR, dan mengikuti juga kegiatan banyak hal, termasuk ikut di Flekol, Iya. bahasa Inggris. Jadi kira-kira kalau bicara pendidikan di situ, kuliah baru kemudian ke Makassar lagi. Kuliah ke Makassar lagi. Ke Makassar lagi. Dan memang rumah di Kolaka Kak, di Balandete. Orang tua memang di Orang tua memang di Kolaka. Nah, jadi bapak mama orang Bone tapi ketemunya di Kolaka. di Kolaka. Iya, jadilah saya anak Kolaka. Nah, Ya. yang jadi namanya juga Om Jack bertanya berarti harus banyak bertanya. Betul. Ya, yang lucunya ini Heeh. dia tahu bahwa Bang Rijal ini kan istilahnya yang sering tanya-tanya orang. Nah, malam hari ini kita lagi yang ditanya. Iya, Nggak nanti apa-apa masalah, kita. nggak ada masalah. Selesai kuliah. Selesai kuliah, Kenapa? Iya, jadi pertanyaannya ini bukan pertanyaan jebakan, Iya, tapi iya. ini istilahnya biar bisa bercerita. yes. Kenapa konten kreator kemudian mengisi banyak acara di apa namanya Public speaking. Wah, ini Biasa kan. Nah, kenapa enggak di Kolaka? Oke. Jadi kenapa ndak di Kolaka? Karena waktu itu, Iya. memang orang tua inginkan terjadi perbedaan pendapat antara mama dan bapak. Iya. Mama itu kepengennya ndak usah jauh-jauh di Kolaka saja, tepatnya di WSN. Iya. Tapi karena saya pikir bahwa segala sesuatu yang kita mau buat harus berdasarkan pengetahuan. Iya. Apapun itu Om Jack, yang kita melakukan, mau dia hobi, cita-cita, mimpi dan sebagainya, semuanya harus berdasarkan pengetahuan. Iya. Oleh karena itu saya harus dilatih, saya harus tantang diriku sendiri untuk Iya. jauh dari rumah. Jauh dari rumah untuk mencari pengetahuan itu.
Tujuan dasarnya sebenarnya adalah endingnya nanti adalah tetap pulang membangun Kolaka. Siap. Dengan apapun itu. Tidak mesti kita membangun dengan melekat jabatan, nggak mesti. Siap. Tetapi paling tidak tujuan saya ke sana. Nah, di Makassar lah saya olah dan sebagainya, ambil jurusan yang memang berdasarkan hobi. Jadi saya itu secara potensi saya suka sosial politik. Jadi jurusannya sospol. Pilihan kedua saya pilih hobi saya itu sastra. Sastra. Allah takdirkan lulusnya di Sastra. di sastra Inggris. Lebih tepatnya begitu. Tetapi selama saya ada di Fakultas Sastra, kalau sekarang jadi Fakultas Ilmu Budaya, setiap kegiatan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Unhas selalu saya ikuti. Karena saya harus balance kan, biar bagaimana otakku itu sosial politik, hatiku itu sastra. Sastra. Makanya saya kawinkan terus, harus jalan beriringan. Iya. Terjadi turbulensi 2 tahun kuliah. Saya masuk teater, setelah itu kemudian berubah passion. Seni budaya banget mini hidupku ini. Kreativitas sekali mini. Berarti Raja Pantun yang di sastra itu yang didapatkan ya? Itu di situ. Dan itu saya dapat dari Kolaka. Oh begitu? Iya, karena kan saya casingnya ini hancur babak belur kan dah. Jadi oleh karena itu saya menyampaikan perasaanku sama cewek itu tidak boleh sama dengan yang lain. Kan kira-kira begitu kan dah. Siap. Makanya saya sampaikan melalui dengan sebuah pantun. Karena kita tidak punya kemampuan di bidang fisik, kira-kira begitu. Kita hanya mampu punya kemampuan ada sedikit di kemampuan menata kata, menata bahasa yang hasil terjemahan dari perasaan. Makanya saya pakai pantun. Nah, hasil pelajaran pantun dan gombal-gombal cewek itu ada lombanya di Unhas. Betul. Mumpung kita kasihan ini karena saya masuk di Unhas melalui jalur prestasi yang dimana memang melalui kompetisi. Jadi waktu itu Om Jack, saya memang tidak bisa kalau tidak kompetisi. Pokoknya saya harus di atasmu dengan cara kita baku lomba. Kita berkompetisi. Memang jiwanya dulu saya itu kompetitif sekali. Iya. Akhirnya saya ikut lomba karena kalau saya tidak ikut lomba saya tidak makan. Ada lomba pantun. Saya juara 1. Dari situlah kemudian alhamdulillah akhirnya terbentuk komunitas pantun yang saya dirikan bersama dengan para pembina dosen-dosen di Unhas. Itu pas selesai kuliah itu? Belum itu, masih kuliah itu. Masih kuliah. Bahkan yang menyelesaikan kuliah saya itu aktivitas ekstrakurikuler di kegiatan pantun itulah. Dari situlah jadi sumbernya semua dari kesenian semuanya, dari kehidupan dari kehidupan berteater, akhirnya kemudian sampai dengan hari ini. Jadi sebenarnya jadi content creator itu adalah hal yang di atas panggung dipindahkan di platform digital. Hanya itu saja bedanya. Kira-kira seperti itu, Kak. Nah, saya juga lihat itu postingan tahun lalu atau kapan itu yang meledak viewernya yang sampai sekarang kalau saya lihat itu sudah 2,7 juta tayangan. Itu kegiatan apa dulu itu? Itu kegiatannya Kemenpora kerjasama dengan Kominfo, tapi dilaksanakan oleh Dispora. Saya ini diundang sebagai peserta. Saya bilang mati Miko ini saya undang peserta. Saya sebenarnya tidak hadir, tapi forumku diundang karena saya punya usaha IO di Makassar kan. Jadi saya meng-IO-i kegiatan Disnatalis Unhas, tapi acaranya malam. Acaranya ini kan dia pagi sampai dengan sore. Jal datang dong Jal gini-gini. Saya bilang adik-adikku bisa tuh, bagus dong kalau datang kok. Karena saya diundang ya saya datang walaupun saya telat. Hadiri acara itu judulnya adalah tentang literasi digital. Tapi materinya tidak sesuai dengan tema isi materinya tentang kepemimpinan yang sebenarnya kami sudah banyak dapatkan di berbagai macam tempat, termasuk diundang itu beberapa BEM tingkat universitas di kota Makassar. Nah, saya ketika break makan siang banyak merasa kecewa, resah dengan acara hari itu, apalagi itu hari kuliah, banyak yang mengorbankan jadwal-jadwalnya. Karena tidak ada berani yang bersuara, maka di pemateri terakhir saya coba untuk menyampaikan aspirasi. Nah, seperti itulah yang Om Jack nonton dengan teman-teman netizen yang lain. Betul. Jadi kalau ditanya itu acaranya Kemenpora dan Kominfo tentang literasi digital. Pada saat itu ya. Nah, yang menarik mungkin bisa kita berbagi. Karena insya Allah yang nonton juga ini kan kalau untuk podcast kita ini kan kebanyakan anak-anak milenial. Yes. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak anak-anak yang anak milenial ini yang mau berbuat tapi terlalu banyak alasannya. Alasannya karena ini yang berhubungan dengan usaha digital ya, seperti ini yang konten-konten seperti ini. Banyak yang harus lengkapi peralatannya. Itu yang pertama. Terus
tidak ada modal dan lain sebagainya. Nah mungkin bosku ini, Bos Rijal ini bisa berbagi lah awal mulanya kita bikin konten kreator itu memang langsung banyak modal pada situ atau apa biar bisa biar bisa diedukasi lah. Ini pertanyaan yang menarik dari Om Jack soal seperti itu, karena memang banyak yang bertanya yang sama juga, tetapi memang mungkin masih malu-malu. Jadi kalau saya ditanya, memang saya tidak awali semua dengan hal yang serba lengkap. Betul. Bahkan saya itu Om Jack banyak mengatakan, wih Kak Rijal ini konten-kontennya bukan hanya dinikmati oleh anak muda, tetapi juga kalangan elit. Betul. Saya bilang, tetapi boleh dicek saya punya alat Om Jack. Alat saya itu tidak ada seperti apa yang orang bayangkan. Karena pada dasarnya ketika kita ingin buat konten, jangan terlalu fokus banyak di teknis. Fokuslah kepada substansi materi kontennya. Karena ketika konten sudah disajikan, orang nggak pernah lihat lagi mic apa kau pakai, kamera apa kau pakai, tapi yang lihat apa yang kau kasih ke kami. Oleh karena itu, jangan pernah ketika ingin memulai, jangan pernah berharap sempurna. Mulai saja dulu. Ketika kita berharap semuanya ada dulu, maka tidak akan pernah kita mulai itu. Jadi mulai aja dulu. Mulai saja dulu. Tetapi ingat, selalu kita buat sesuatu itu jangan mengikuti apa yang sudah ada sebenarnya. Bikin sesuatu pembeda. Kalaupun sama, paling tidak kita punya karakter dengan yang lain. Nah itu yang saya banyak sampaikan kepada teman-teman, adik-adik di berbagai macam forum, bahwa kalau alat kita mau tunggu mau sampai kapan, apalagi kita bayangkan kan alat elektronik seperti yang kita pakai ini harganya tidak ada yang murah. Betul. Oleh karena itu saya sambil jalan sambil kemudian melengkapi apa yang ada. Jadi semuanya adalah base sesuai dengan kebutuhan. Jangan karena dia pakai Sony, mohon maaf ini sebut merek kan. Dia pakai Sony, mau Tongki juga pakai Sony. Sedangkan kameramenku karakternya di Canon. Begitu. Ada yang mau pakai DSLR tapi karakternya videographer kita adalah mirrorless. Kira-kira seperti itu kan. Nah, makanya kalau saya secara alat itu masih jauh sekali. Untuk bicara kota Makassar, Sulsel itu jauh, alat-alat saya sederhana. Dan bahkan tidak sedikit yang sebenarnya dikasih oleh netizen. Karena saya pernah bikin konten ini Kanda, dia nonton itu menangis. Saya bikin konten kurang lebih 2-3 menit. Konten itu memang keresahan saya terhadap kondisi waktu itu di Sulsel dan anak-anak muda secara umum, termasuk di Makassar itu, di Kolaka. Saya kira sama. Saya buat konten itu memang dengan penuh perasaan dan memang saya riset kurang lebih 2 bulan. Saya tuangkan dalam bentuk konten narasi sesuai dengan gayanya saya. Dari konten itu karena dia langsung hubungi, Jal, saya ini perantau orang Sinjai, Bone. Saya sudah lama di Jakarta dan saya ini beberapa tempat saya menjadi investor. Saya suka sekali kontenmu, teruslah. Sekarang pertanyaannya, Jal, apa saya bisa bantu? Dapat hal begitulah Kanda yang membuat sampai saya hari ini tidak bisa berhenti. Karena apresiasi yang begitu besar. Padahal sebenarnya begitu banyak alasan untuk menyerah pada dunia konten seperti ini. Betul. Karena kita bicara konten ini, Kanda konten creator, apalagi kita sudah banyak ditahu oleh orang. Satu yang hilang dari saya, tidak ada lagi kemerdekaan secara privasi. Privasinya kita menjadi konsumsinya orang. Betul. Tapi itulah resiko, konsekuensi. Siapa suruh kok bikin bikin sesuatu berkarya yang memang melibatkan publik. Akhirnya kemudian kita semua berhubungan privasi, kita punya hubungan, kita punya keluarga, dikepoi lah apa segala macam, dan memang menjadi sangat tidak mengenakan, dan itu yang hilang dari saya. Dan itu selalu menjadi alasannya berhenti Made. Tidak ada kemerdekaan kan, padahal kita sudah 76 tahun merdeka. Siap. Tetapi karena begitu besar apresiasinya orang, karena konten yang kita buat selalu bersumber dari hati dan dari keresahan, dan begitu banyak orang-orang yang selalu melihat itu, dan alhamdulillah orang baik akan ketemu di sesama orang baik. Orang baik akan ketemu dengan orang baik. Luar biasa sekali. Minum dulu deh. Minum dulu, luar biasa. Kita minum yang ini, yang Satria, yang produk Kolaka. Saya minum yang ini. Oke, betul. Satria. Ini produk Kolaka kan? Kolaka. Luar biasa. Kalau ini? Itu produk Makassar. Saya brand ambassador produk Rapid The Mineral. Kira-kira begitu. Makanya saya mau rasa. Rasa Miki, insya Allah. Makanya harus disilang tuh kita minum yang Satria. Cocok juga ini barang ini. Nah, lanjut. Oke, Kanda. Nah, saya pernah nonton satu video kontennya salah seorang motivator di YouTube, Abdi Suardin. Oke. Dia bilang bahwa untuk melihat pola pikir seseorang itu lihat dari hasil diskusinya apa. Kalau dia diskusikan orang lain berarti pola pikirnya masih sempit. Sanging gibah ji. Iya, betul.
kalau dia diskusikan peristiwa, di sana begini, di situ begini, berarti dia setengah-setengah ini, sedangki pola pikirnya. Iya. Tapi kalau yang pola pikir besar ini, seperti kita ini bro, seperti kita. Amin. Kenapa Insyaallah. saya bilang? Karena pola pikir yang besar itu yang dia bilang Pak Abdi Suhardi di videonya itu adalah diskusinya itu hanya bahas tentang gagasan dan ide-ide. Yes. Nah inilah yang saya lihat beberapa video yang saya nonton itu Iya. di YouTube itu tentang konten-konten itu selalunya berbau itu, berbau ide, gagasan, motivator. Itu luar biasa. Makanya saya bilang pokoknya kalau datang di Kolaka harus kita. Dan sudah diselesaikan ini. Itu. Nah, kalau saya lihat juga kan konten kreator tak ini banyak di dalamnya, termasuk ada podcast. Iya. Kita juga biasa Vlog. Ya, vlog sendiri. Kemudian kita juga sering isi acara-acara itu di beberapa kegiatan kita jadi pematerinya. Iya. Nah, ini untuk mengatur semuanya ini. Nah, Adakah jadwal tak atau sudah pakai manajer atau bagaimana kayak gitu? ada jadwal. Ada jadwal. Siap. Jadi saya Bisa. itu punya tim kreatif 10 orang. Iya. Semuanya memiliki potensi dan skill yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada sekitar 2 orang yang memang menemani saya hanya berdebat soal ide kreatif. Betul. Jadi dia nggak perlu ngedit, nggak perlu pegang alat, memang hanya temani saya untuk diskusi sharing tentang apa nih yang bisa kita bikin. Betul. Selebihnya ke teknis, ada yang berhubungan dengan admin. Betul. Kalau untuk persoalan manajer, saya nggak punya manajer, tapi saya punya media officer yang mengatur semuanya. mengatur semuanya. Iya, karena saya termasuk orang yang cukup aktif berinteraksi dengan netizen saya, terutama di platform Instagram. Iya. Semua komentar saya baca itu Ganda. 1000 komentar, 2000 komentar, kecuali yang kemarin di TikTok yang viral sekali, hampir menembus berapa komentar itu, 12.000, saya tidak mampu membaca. Betul. Karena begini, kadang-kadang inspirasi. Termasuk ada mak di dalamnya itu. Oh, termasuk kita. Oh, subhanallah. Terima kasih banyak, hormat Kandagu. Karena begini Kanda, banyak orang kan biasa orang, ih Kak Rizal ramanya ya, welcome-nya. Wih, alhamdulillah, ternyata dibalas. Akhirnya saya berasumsi bahwa begitu banyak konten creator dan influencer, selebgram atau apapun namanya yang sebenarnya mengabaikan netizennya. Dan itu menurut saya adalah perbuatan yang sangat terlarang. Kenapa saya katakan begitu Kanda? Karena algoritma beberapa platform media sosial ini adalah menganjurkan kita untuk berinteraksi. Kalau Om Jack buka Instagram dan ketika saya upload postingan dan tidak melihat beranda postingan terbaru saya, itu berarti Om Jack tidak pernah berinteraksi dengan konten yang saya punya, nggak pernah like, nggak pernah komen, share, atau nggak pernah DM. Betul. Karena ketika yang makanya contoh saya upload saya follow itu Syahrini. Contoh, Syahrini, saya follow Syahrini. Tetapi ketika Syahrini bikin Instastory atau postingan terbaru di feed, nggak pernah muncul di beranda saya. Karena ternyata tidak pernah ada interaksi, nggak pernah ada like postingan, nggak pernah balas-balas komen. Gara-gara itulah kemudian saya lakukan itu di media sosial. Makanya aktif saya membahas itu. Teman-teman akhirnya biasa di WA agak kelabakan untuk mengatur jadwal. Makanya saya serahkan ke teman-teman yang media officer. Sekaligus melatih juga secara manajerial. Nah kira-kira begitu karena kalau pertanyaannya adalah apakah ini sendiri atau tidak, semuanya by team. Iya, itulah kenapa karena banyak juga orang yang istilahnya sifatnya sekarang ini kan ATM ya, amati, kemudian tiru, kemudian modifikasi. Nah banyak orang ingin melakukan hal yang sama, tapi itu repotnya ketika misalkan sukses nih di satu konten misalkan orang penonton, tidak ada ke konten-kontenmu yang lain, sangkit begini terus. Nah ini untuk membagi ini itu yang kadang kita bingung bagaimana pengaturannya ini. Tapi kalau kita sudah jelaskan tadi, memang kita harus ada tim dan lain sebagainya. Dan semuanya by research, by data. Kenapa kan Nah inilah bicara soal konten edukatif, konten kreatif, dan konten konten recehan dan sebagainya. Iya betul. Nah kenapa saya mengarah ke situ Yang karena memang tidak begitu banyak anak muda yang mau terjun ke konten edukatif plus kreatif. Banyak Om Jack konten edukasi banyak, tetapi tidak kreatif. Ada juga kontennya yang kreatifnya masya Allah, tetapi tidak ada nilai yang bisa didapatkan oleh orang. Kan begini Om Jack, 3 alasan orang buka media sosial. 3 alasan. 1, karena mau cari informasi. Makanya dia follow Kolaka Info. Ya, dia betul. Follow Kolaka Update, Makassar Info, Jakarta Info dan sebagainya. Betul. Alasan kedua adalah mau cari hiburan. Betul. Itulah kenapa orang buka medsos, karena mau cari entertain. Betul. Ketika dia buka pulang kantor,
macet padat merayap, buka medsos, terhibur ketawa-ketawa. Di follow lah beberapa teman-teman akun-akun yang memang menghibur, hiburan. Yang ketiga adalah alasan orang buka media sosial adalah karena ingin mendapatkan value, Karena ingin mendapatkan inspirasi yang apa saya buka ini Instagram, apa yang saya bisa dapat? Iya. Berkembangkah tidak saya punya otak, Betul. sama saya punya jiwa, bertambah nggak saya punya passion? Tiga alasan orang buka media sosial, tetapi kebanyakan kita selalu lari ke entertain, Betul. selalu lari ke situ, lupa yang ketiga ini. Bahwa ada juga penikmat memang yang buka medsos cari sesuatu yang bisa menginspirasi dia, Betul. yang bisa menggerakkan naluri dan juga jiwanya. Nah, saya mencoba ambil di situ. Yang lebih bagus itu kan, kalau tiga-tiganya bisa kita gabungkan. Iya. Ada Tommy Entertainnya, ada informasi Ada di dalamnya, informasi dan di dalamnya. ada edukasi di dalamnya. Nah, misalnya kayak Om Jack ini, ini hampir 3 komplit Pak di dalamnya. Iya, Bu. Om Jack gayanya sangat entertain banget, ya kan? Batuk kan. Ya kan? Ada Iya. informasi di dalamnya, Siap. apalagi berhubungan dengan kolaka. Betul. Dan itu berbagai macam multi tema saya lihat. Betul. Dunia pertambangan, politik, anak muda juga ada. Iya. Dan ada nilai edukasinya. Nilai edukasi. Dan ini perlu banyak. Kira-kira dengan kehadirannya Kampung Anggrek, apalagi ada Om Jack, ini Siap. menampar anak-anak muda kolaka. Weh, anak-anak muda kolaka, apa nu bikin cilaka? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Apa nu bikin selama ini? Om Jack memanfaatkan ini Pak, digital ini. Iya, Ya kan seperti itu. Iya. Kira-kira Siap. sederhananya. Betul. Om Jack. Nah, kalau yang itu yang public speaking itu Oke. ini kan sudah melibatkan banyak orang saya lihat Iya, di situ. iya. Ini awal mulanya kita bisa jadi public speaker di situ, Iya. jadi pematerinya di situ. Iya. Itu seperti apa ceritanya itu? 2016 banyak sekali tawaran yang masuk ke saya Om Jack untuk kemudian melatih guru-guru SD, SMP, SMA untuk cara mengajar yang baik. Betul. Sayangnya saya nggak punya lisensi. Jadi saya tahu bagaimana mengajar. Kasih pintar orang bagus public speakingnya, Betul. bagus komunikasi one on one-nya, Betul. bagus influencing people-nya, and win trust, alright, bye bye, nice. Woi, bahasa Inggris sekali. Aku mas saya. Tetapi saya tidak punya metodenya Om Jack, saya tidak punya lisensinya. Akhirnya begitu banyak berkembang, ternyata kayaknya ini peluang. And itulah yang saya katakan creativepreneur, sebuah usaha yang berdasarkan gagasan, berdasarkan skill. Jadi kalau Sandiaga Uno bilang a creativepreneur itu adalah jual kecerdasan, dan ini nggak perlu pakai modal kan dah. Dan anak kolaka banyak yang seperti itu. Nah, akhirnya kemudian 2019 ke 2020 itu saya sekolah, ambil lisensi trainer. Saya dapatlah titelnya Certified Professional Trainer. Itu tahun? Tahun 2019 kalau nggak salah 2020, saya agak-agak lupa untuk tahunnya. Akhirnya setelah saya dapat lisensinya, saya bikinlah Beda Baik Institute yang memang melatih 10 skill. Jadi dia adalah sekolah pengembangan SDM. Ada kurang lebih 10 skill dan berdasarkan industri 4.0 yang berkembang. Karena besok saya yakin Om Jack bahwa orang nggak lihat lagi titelnya kita besok. Betul. Orang nggak lihat lagi kita dari kampus mana, nggak lihat lagi kita orang kolaka atau orang tolaki, betul. orang murnene atau orang bugis, nggak lagi. Betul. Tapi you punya skill apa? Nah, sayangnya tidak banyak sekolah yang mengajarkan adik-adik kita tentang cara berbicara depan umum, Iya. cara bernegosiasi, cara lobby-lobby nilai marketing atau apa, nggak ada. Di SD, SMP, SMA saya sampai kuliah nggak pernah saya diajarkan itu. Oleh karena itu butuh wadah untuk itu. Begitu banyak kita punya universitas, tetapi kadang tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Betul. Nah, cobalah kita hadirkan Beda Baik di sana kan Randa. Supaya apa? Orang karena begini, skill itu bisa dipelajari. Kayak public speaking. Itu bisa dilatih. Iya. Ya, itu bisa dilatih. Kenapa saya garap dulu public speaking? Karena public speaking adalah basic dari segala skill. Betul. Tidak mungkin kita bisa bikin podcast kalau tidak ada basic skill komunikasi dulu kan. Nah, itulah dasarnya. Makanya kita kasih kuat dulu di public speakingnya. Karena sehebat apapun idenya, kalau kita tidak mampu sampaikan dengan baik, menjadi murah itu ide. Receh jadi. Iya, receh jadinya. Betul. Tetapi mungkin sederhana aja idenya, tapi kita mampu mengemasnya. Ada art di sana, ada unsur seni Seni di situ. mengelola seni bicara, akan menjadi sesuatu yang mahal. Dan itu coba yang saya lakukan di Makassar, termasuk di Kolaka. Sipak adeng. Pasti Pak. Saya minum lagi dulu. Nah, Ya, jam minggu mungkin terlalu panjang-panjang. yes betul. Karena biar singkat, kalau nonton habis ki orang lebih enak. Ini betul sekali.
Berisi kan? Betul, Karena betul. apa yang kita sampaikan dari awal kita ngomong sampai ini tadi nih, Iya. itu berisi semua. Amin. Daging semua. Amin, Makanya amin. biasa kan editor itu potong-potong yang tidak penting. Iya. Tapi kalau kita kayaknya tidak ada yang dipotong. Bodoh, bodoh. Ambil semua karena isi semua. Walaupun Ini- saya tidak berisi kan Dah, ya. Weh. Tapi kalau minum rapid apa namanya Wih, kayaknya berisi. Masya Allah. Jadi nih harapan tak untuk Oke. utamanya Kolaka Kodong ini karena Iya, istilahnya kan kita ini semua putra Kolaka lah, Iya, cuman iya. kita mungkin banyak bukan tidak mau berkarya di Kolaka mungkin ya, Iya, tapi iya. mungkin lebih banyak waktu tak di Makassar karena kebetulan terjebak di Makassar. Harapan tuh untuk Kolaka, untuk anak mudanya, untuk bagaimana semua lini lah sampai pemerintahnya itu seperti apa? Iya, anak Kolaka itu kan Ya. minimal terkenal dengan 3 hal. 3 hal. Satu, berani. Berani. Jadi bukan anak Kolaka itu Kak, kalau nggak berani. Berani. Iya berani. Kenapa? Itu saya buktikan di Makassar. Hmm. Kita ketemu dengan beberapa anak-anak Kolaka, dan ketika anak Kolaka sudah memainkan perannya di tanah rantau, maka kesuksesan hanya tinggal waktu. Itulah keberanian. Jadi kalau anak-anak Kolaka yang ada di sini terus tidak berani, salah-salah itu. Bukan anak Kolaka saya rasa. Karena kenapa? Sejarah berbicara tentang daerah kita, sejarahnya tentang kepahlawanannya. Akan seperti itu. Jangan hanya berani pada hanya soal-soal yang pragmatis. Tapi hal membuat karya, berani melawan resiko, berani tinggalkan zona nyaman, itu salah satu sifatnya. Kedua, kebaruan. Kenapa? Saya punya teman anak Kolaka di Makassar. Tidak ada mungkin yang kenal di Kolaka atau mungkin di Sulawesi Tenggara, tetapi pengaruhnya luar biasa. Memang dia di belakang layar, tetapi segala sesuatu yang dia lahirkan selalu hal-hal baru. Nah inilah yang kita enak selalu kolaborasikan. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan anak Kolaka yang tinggalkan Kolaka belajar, entah itu di Makassar, di Jakarta ataupun dimanapun itu, karena mungkin dia punya keresahan, yang mungkin hal itu susah dia terapkan di daerahnya. Siap. Makanya dia ke daerah orang lain, lalu dia menemukan hal baru. Siap. Dan yang ketiga adalah dia bertanggung jawab alias komitmen. Nah itu saya coba tampilkan Kanda, bahwa kami ini, makanya selalu saya kalau perkenalan itu selalu saya bilang asal saya dari Kolaka. Iya. Ada Boneku dan juga ada Makassarku. Kenapa itu? Karena itu bentuk identitas. Jadi beraninya, kebaruannya, dan bertanggung jawab. Berani, kebaruan, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Itu 3 karakter. Oleh karena itu harapannya sangat sederhana Kak. Ini pandemi COVID-19. Ya. Harusnya kita membaca banyak peluang di situ. Betul. Gara-gara ada corona yang selama ini handphone tak mungkin 5 tahun terakhir tidak ada aplikasi Zoom menjadi ada aplikasi Zoom. Betul. Karena semuanya lewat virtual. Artinya apa? Gara-gara COVID membuat kita harus menguasai teknologi. Oleh karena itu di teknologi itu ada bisnis di sana, ada peluang yang bisa kita mainkan. Nggak mesti besar kan dah. Tapi yang perlu kita lakukan adalah hal-hal yang sifatnya memang sesuai dengan passion kita. Betul. Banyak yang bertanya, Om Jack, bagaimana caranya Kanda untuk menemukan passion? Perbaiki, cek teman bergaulmu. Kalau teman bergaulmu adalah orang salah-salah, jangan kau pernah berharap temukan passionmu. Betul. Iya, karena sangat dipengaruhi itu Kak. Oleh karena itu saya hadir di Kolaka adalah karena mau Jack bergaul dengan kita, mau Jack bergaul dengan ini. Artinya apa? Semakin banyak ruang lingkup, semakin banyak circle ini, semakin besar peluang kita untuk menemukan passion-passion yang lain. Saya punya 10 tim kreatif Kanda. Prinsip saya adalah setiap satu kru, satu unit usaha. Karena kau editor, kau kreator, kau temani saya berpikir dan sebagainya, jangan hanya saya yang naik. Iya. Perlu kita tarik anak yang lain. Makanya saya bilang kau tidak boleh jadi tim kreatif selamanya, tapi kau juga harus jadi direktur. Karena saya brandku Kanda sudah melekat kreator. Nggak enak kalau saya tiba-tiba melekat brandku ada Rizal penambang. Enggak mungkin. Nggak mungkin Kanda. Nggak mungkin. Iya. Ya, makanya saya berapa kali ditawari bisnis pertambangan, tapi saya bilang that's not my passion. Ambil saja. Jangan. Bukan passion saya. Kasih yang lain yang lebih membutuhkan. Betul. Dia suruh saya untuk bisnis-bisnis yang lain. Tidak. Saya kreator, public speaker, dan creative planner. Ada anggotaku yang lebih jago di situ. Siap. Makanya kita arahkan satu kru, satu unit usaha. Nggak mesti besar. Mungkin usaha kuliner, bisnis online. Ini 17 Juli kita launching bisnis clothing, dan itu anggota yang jadi direkturnya. Tetapi dia tetap menjadi bagian tim kreatif. Nah itu yang kita harapkan Kanda. Jadi saya tidak boleh saya saja yang naik, harus tarik juga kita punya. Kira-kira seperti itu. Itu yang keren, itu yang keren. Betul. Dan memang harus seperti itu. Masa Harus kita seperti itu. yang mau Betul. ini Betul. tuh. Makanya menarik sekali. Ini sering saya sampaikan bahwa di beberapa video juga saya sering sampaikan ini, tapi kayaknya malam ini paling tepat kalau saya sampaikan, saya simpulkan dari apa yang kita bosku ini sampaikan malam hari ini, bahwa untuk
melihat ke depan kita itu mau jadi seperti apa sebenarnya yang dulu 2, kalau sekarang 3 nih. 3 nih. Kalau dunia sekarang. Iya. Karena kita tadi 3 terus, jadi saya juga harus 3. Yang pertama adalah buku apa yang kita baca. Oke, buku apa? Itu kan penting itu. Betul. Karena referensi di kita itu kan tergantung dari buku apa yang kita baca. Betul. Kemudian yang kedua, siapa yang teman tak bergaul yang barusan kita. Betul. Kalau saya temani bergaul, otomatis saya jadi kreator keren juga seperti kita nanti. Sama juga dengan saya. Iya. Saya akan jadi seperti Om Jack Ush. juga. Nah, itu dulu. Nah, sekarang tambah 1 lagi jadi Iya. 3. Siapa yang kita follow? Siapa yang kita follow? Siapa yang kita subscribe? Betul. Nah, kalau subscribe ke Rijal Jamal, Iya. sama kan nanti Rijal Jamal 2 tahun, 3 tahun akan datang. Bahkan bisa melebihi. Amin. Karena begini kan, konten kreator begini, pemimpin yang sejati adalah bukan pemimpin yang banyak pengikutnya, Betul. tetapi yang bisa menciptakan pemimpin. Sama dengan konten kreator. Betul. Konten kreator sejati itu adalah bukan karena dia banyak like, views, komen dan share, tetapi yang bisa menciptakan kreator-kreator baru. Kita tahu kenapa saya malam hari ini senang sekali. Yes. 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita ngisi acara di KNPI kalau nggak salah di kantor bupati kalau nggak Oh salah. iya betul betul Sana betul. Praja di situ. Betul 2019 kalau nggak salah. Iya, 2019 kalau nggak salah sebelum corona Pak. Iya, iya. Setelah ya. Oh. Intinya saya di situ mau sekali hadir. Iya. Dan sempat saya messenger kah atau apakah itu. Iya, iya. Dan di situ kita tidak balas. Wah, Itu. pelanggaran berat saya. Bukan bilang pelanggaran, Iya. mungkin karena sibuk. Oh, iya, iya, pada saat oke, itu oke, mungkin oke. terlewat gitu. Nah, terus muncul itu betul yang kita bilang tadi. Apa yang kita bilang tadi? Saya bilang, "Oh, saya aminkan." Karena saya kecewa aku. Iya. Ah, tapi di situ saya lihat lagi konten-konten, saya lihat terus, saya bilang saya harus ketemu dengan dia ini dimanapun. Dulu saya belum kita podcast ini Iya, kan iya. baru sekali. Iya. Dan ternyata Allah mempertemukan kita di sini. Luar biasa. Dan baru kita ketemu ini. Ngeri. Itu makanya saya bilang. Jadi kalau ada yang kita inginkan pasti. Kenapa yang kita pikir itu yang terjadi. Baik. Itu saya prinsipku. What you think you become. Sip. Alright. Nice. Sudah Mida? Sudah. Oke. Oke, nggak ada yang mau disampaikan lagi nih? Cukup kan. Ayo, Saya apa cuma aja? berharap bagaimana Siap. ini banyak. Jangan ada hanya kampung anggrek, Betul. tapi ada kampung-kampung yang Ada lain kampung-kampung yang dengan lain. ciri khas Betul. masing-masing. Kenapa? Nggak bertanya kenapa namanya Kampung Anggrek? Itu juga betul. Oh. Kenapa namanya kampung anggrek? Kampung Anggrek ini kan apa kalau kampung bahasa sininya apa? Wonua. Wonua. Anggrek Sorume. Sorume. Jadi Wonua Sorume. Kalau Wonua Sorume konsumsinya hanya di sini. Tapi kalau Kampung Anggrek kan konsumsinya di mana-mana, internasional lah, Indonesia Iya, lah, betul, Indonesia betul. banget tuh. Tapi kena juga Wonua Sorumenya tuh Kampung Betul. Anggrek. Jadi kalau ada yang bertanya Kampung Anggrek apa? Wonua Sorume. Kalau Wonua Sorume kan nggak bertanya nih orang. Toh, nah, kolakanya kena juga gitu. Oke, teman-teman, keren sekali malam hari ini kita kasih aplaus dulu buat bosku. Saya bilang bosku karena sepak terjangnya, makanya saya bilang bosku. Wih. Tidak jika sen. Sebagai penutup, Yes. harapan tak untuk khususnya Kampung Anggrek ini Kodong seperti apa biar bisalah menyamai dengan konten-konten tak. Ke pasar membeli batik, Siap, batik dibeli mahal harganya. siap, Podcast di Kolaka paling terbaik, siap. kampung anggrek tentunya. Masya Kira-kira Allah, begitu. tabarakallah. Oke, Om Jack bertanya dimanapun berada, demikian perbincangan saya, sharing, berbagi ilmu lah bosku ini. Kita malam hari ini di video kali ini dan luar biasa sekali. Banyak yang bisa kita petik, banyak yang bisa kita teladani dari perjuangannya ya, dari Kolaka ke Makassar dan membuat konten kreator juga sebagai public speaker di Makassar dan banyak acara, dan sekarang balik lagi untuk memotivasi anak-anak muda di Kolaka. Demikian Om Jack bertanya di video kali ini. Jangan lupa untuk selalu dinonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jack bertanya. Mantap. Luar biasa. Sip.